Berlakunya aturan pelonggaran pada pelaku perjalanan dalam negeri seperti menghilangkan jarak bagi pengguna transportasi umum menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberlakukan peniadaan jarak saat sholat berjamaah. Seruan ini dikatakan Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam melalui keterangan tertulis. Ia menyebut sebagai tindak lanjut wabah yang sudah menurun, maka ibadah sholat jamaah juga dapat dilaksanakan dengan merapatkan shaf. Selain penghapusan jarak sholat berjamaah, ketentuan serupa juga berlaku terhadap aktivitas pengajian. Jamaah tidak lagi harus berjarak di masjid. Lalu apakah seruan MUI ini sudah diaplikasikan di lapangan? Ternyata belum menyeluruh. Pemirsa, baru saja saya selesai menjalani ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal, meskipun MUI sudah memberikan lampu hijau untuk memperbolehkan ibadah sholat berjamaah dengan tanpa adanya jarak dan juga shaf secara penuh. Namun Masjid Istiqlal pada hari ini 11 Maret 2022 masih memberlakukan jaga jarak. Hal ini juga ditunjang dengan tanda-tanda yang berada di lantai Masjid Istiqlal, di mana terdapat tanda silang yang tidak diperbolehkan untuk tempat sholat dan juga tanda hijau yang artinya jemaah harus sholat di tanda tersebut. Artinya jaga jarak sekitar 0,5 sampai dengan 1 meter masih diberlakukan di Masjid Istiqlal. Tentunya hal ini juga diambil sesuai dengan instruksi dari Imam Masjid Istiqlal yang hari ini masih menerapkan jaga jarak. Bahkan ini juga diperkuat dengan pernyataan yang tadi dikeluarkan oleh Imam Masjid Istiqlal dalam khutbah sholat Jumat, dikatakan bahwa bagi jemaah yang datang masih wajib untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga termasuk untuk menempati tempat-tempat yang berwarna hijau dan juga menjaga jarak sesuai dengan tanda-tanda yang sudah ditempel dan juga diberlakukan sepanjang pandemi COVID-19 di Masjid Istiqlal. Jika di Masjid Istiqlal salat berjamaah masih menjaga jarak, lain ceritanya dengan di Masjid Jami Aisyah Gani, Menteng, Jakarta Pusat. Salat Jumat di masjid ini sudah mengikuti seruan MUI yang meminta jamaah untuk merapatkan shaf. Pemandangan serupa juga terlihat di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al-Azhar tidak lagi menerapkan jarak antar umat. Saat salat dimulai, jamaah diminta merapatkan shaf sesuai dengan seruan MUI beberapa waktu lalu. Sementara itu, hingga kini Kementerian Agama belum mengeluarkan surat edaran terbaru mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin menyebut, prokes masih harus dijaga, terutama masker tidak boleh lepas. Meski tren kasus COVID-19 melandai, namun pandemi belum usai. Masyarakat tak boleh abai agar tsunami COVID-19 tidak terulang lagi. Tim Liputan Metro TV. Sebagaimana kita tahu, di awal pandemi COVID-19, MUI dalam kapasitas sebagai pelayan umat menetapkan beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait tata cara pelaksanaan aktivitas ibadah untuk memastikan yang pertama kepatuhan kepada aturan syariah, kemudian yang kedua dia adaptif terhadap perubahan situasi kontemporer khususnya untuk mengantisipasi penanggulangan dan juga pencegahan paparan COVID-19. Nah, seiring dengan penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, hari ini kita melihat ada tren kemenurunan. Kemudian fakta ini kemudian diikuti oleh kebijakan pemerintah dalam pelonggaran aktivitas sosial, termasuk di dalamnya adalah peniadaan jaga jarak di dalam aktivitas transportasi massal, baik yang udara maupun yang darat. Nah,
Dengan demikian, rukhsah syariah atau dispensasi yang memungkinkan adanya pelaksanaan aktivitas ibadah yang bersifat khusus karena ada kebutuhan syar'i, yaitu penegakan protokol kesehatan, itu sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang faktor yang menyebabkan adanya kebolehan rukhsah, maka hukum tata cara pelaksanaan aktivitas ibadah itu kembali normal. Misalnya contoh, ketika dalam kondisi puncak peredaran wabah COVID, kita nggak tahu sama sekali apakah si A, si B, si C itu terpapar, maka untuk kepentingan kehati-hatian kita jangan ngumpul banyak orang. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sehingga MUI di dalam awal 2020 menetapkan fatwa untuk bolehnya tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Nah, sekarang kondisinya sudah terkendali, maka tidak ada lagi uzur yang memungkinkan untuk menetapkan hukum boleh tidak sholat Jumat. Demikian juga terkait dengan kebolehan merenggangkan saf. Itu karena ada kebutuhan syar'i untuk melindungi jiwa dan juga mencegah paparan. Sekarang ini sudah terkendali dan pemerintah juga sudah menetapkan peniadaan jarak. Maka secara otomatis faktor yang menyebabkan kebolehan itu hilang. Kalau sudah nggak ada faktor yang menyebabkan, maka balik lagi sebagaimana aktivitas ibadah seperti biasanya. Demikian juga aktivitas tarawih nanti jelang Ramadan ya. Kemudian ada qiyamul lail, ada tadarus, bahkan ada kebiasaan keagamaan yaitu buka bersama. Saya kira itu menjadi penting untuk kita ingatkan. Faktor yang menyebabkan kebolehan merenggangkan saf ketika berjamaah itu kan sudah hilang. Kalau sudah hilang berarti kembali normal. Di dalam ketentuan keagamaan, sholat jamaah itu dilaksanakan dengan cara merapatkan dan meluruskan saf. Karena rapat dan luruskan saf itu bagian dari kesempurnaan pelaksanaan jamaah. Itu yang satu ya. Kemudian yang kedua, pada saat kondisi abnormal kemarin, ada pembatasan aktivitas keagamaan yang non wajib ya. Misalnya pengajian rutin habis zuhur misalnya di masjid, baik itu di masjid perkampungan maupun perkantoran. Nah, sekarang dengan kondisi sudah mampu dikendalikan, kemudian dengan kondisi policy pemerintah yang memberikan pelonggaran, maka aktivitas pengajian yang sebelumnya dipuspun, yang sebelumnya ditutup sementara karena ada tujuan untuk menghindarkan diri dari paparan, sekarang sudah bisa dilaksanakan secara normal dengan catatan. Catatannya apa? Kedisiplinan kita di dalam menjaga kesehatan. Nah, aturan pemerintah terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial, misalnya boleh aktivitas olahraga yang ditonton oleh peserta penonton, kemudian kapasitas penonton juga bisa sampai 100%, bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi begitu mau menonton harus menegakkan kedisiplinan di dalam menjaga kesehatan. Dan itu sama pelaksanaan di aktivitas keagamaan juga demikian. Termasuk saya pribadi, setelah mencermati, mengamati, kemudian membaca surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari Satgas COVID-19, sampai kemudian surat edaran dari Kementerian Perhubungan, saya koordinasi, saya konsolidasi, bahkan saya menelpon langsung Pak Menko PMK ya. Pertama tujuannya adalah mengkonfirmasi terkait dengan validitas informasi yang saya terima, yang kami terima.
kemudian dijelaskan, oh iya valid Syekh. Kemudian saya sampaikan, kalau demikian adanya, maka berarti aktivitas sholat jamaah yang sebelumnya diminta untuk merenggangkan karena ada kebutuhan syar'i atau hajah syariah, berarti sudah hilang Pak Menko. Oh iya, betul, ya sudah disampaikan. Maka kemudian kita rumuskan dan juga kita rapatkan, akhirnya keluar bayan tersebut. Sebelumnya saya juga komunikasi dengan Kemenhub untuk memastikan bahwa surat yang muncul itu benar, valid. Karena di awal itu kan muncul rilisnya saja dari Dirjen Perkereta Apian kalau nggak salah itu kan. Akhirnya kemudian saya diberikan surat edaran dari 3 matra ya, 3 Dirjen ya, ada Dirjen Perkereta Apian, kemudian Dirjen Hubdar, ada Dirjen udara ya, dan kami sudah mengkonfirmasi itu. Setelah itu dibahas di pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya keluarlah bayan Majelis Ulama Indonesia itu. Nah, sekarang ayo kita bahas. Terakhir kita berhenti di sini. Ya Rasulullah, kami sudah siap berdiri. Kalau kata Nabi berdiri, ya. Kita bertanya lagi, bagaimana cara berdirinya? Baik. Kan macam-macam ini ya. Ada yang kakinya begini mungkin, ya. Ada yang lebar begini, ada yang berdirinya begini, badannya kanan, badannya kiri. Bagaimana ya Rasulullah? Maka dirinci oleh Nabi, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, 666. Yuk, kita sekarang masuk ke layar. Baik. Mari saya bacakan dulu hadisnya, kemudian kita coba lihat gambaran Rasulullah. Baik, kita geser sedikit ya. Insya Allah sudah nggak dipakai. Mari kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu. Boleh di sebelah sini, jazakallah. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan, membantu, memfasilitasi pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang menggunakan kebaikan itu. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan yang dorong papan tulisnya, yang ngapus ya, itu sama pahalanya dengan yang nerangkan. Tidak cukup dengan amin, nanti dorong dulu ya. Ya, lihat sini, antum amin-amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak dikerjakan nggak akan dapat itu. Ayo lihat sini. Kata Nabi, istaqimu. Saya mulai dari istaqimu dulu. Istaqimu itu artinya, perhatikan, badan tegak. Ya, dalam bahasa Arab, qomah itu tegak, tidak miring kanan, nggak miring kiri, posisi tegak. Pelan-pelan. Itu istaqimu namanya, qomah. Ya. Adapun posisi kaki, perhatikan. Dalam hadis yang tunggal sifatnya, Nabi tidak merinci. Apakah kakinya ini mesti misalnya, mohon maaf, begini sifatnya, ya. Jadi depannya itu keluar, terbuka, ya. Dalamnya ke dalam, tumitnya itu nggak dirinci, ya. Atau kalau lurus begini, belum ada keterangan dalam kalimat yang pertama ini, ya. Jadi ini menunjuk kesan bahwa kalau anda sholat sendirian munfarid, ya, sepanjang badannya tegak, kemudian tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, itu sudah sah secara hukum. Misal, saya sholat sendirian begini, saya menghadap kiblat, ya. Posisi kakinya misalnya terbuka begini, ya, terbuka. Kemudian, maaf, baik itu terbuka ataupun lurus begini, yang penting menghadap kiblat sudah sah. Ya. Tapi yang anda penting perhatikan, istaqimu, tegak badan. Ya. Kemudian istau, nah ini bagian keduanya. Istau, berada posisi kaki lebarnya seimbang. Ya. Dalam bahasa Arab kalimat istau itu punya 2 arti. Keseimbangan ini sejajar dengan bahu, turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Jadi tidak terlampau lebar begini. Tidak terlampau rapat begini. Ya. Dikata Nabi, badannya tegak menghadap ke kiblat, posisi kaki lebarnya itu selebar dengan bahu. Syaratnya demikian. Bagaimana taunya selebar dengan bahu? Menafsirkan kalimat tadi, teruskan hadisnya. Hadzu bainal manakib. Ya. Jadikan engkau saat berdiri itu, ya, bahu-bahumu akan sejajar kalau istaunya benar. Kalau istaunya benar. Di posisi kaki yang pertama, maaf, lebar, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat, kemudian ya, sejajar dengan bahunya, ya.
Dari atas kalau ditarik ya, sejajar dengan bahu, turunkan ke bawah, kira-kira lebarnya seginilah kalau saya. Ya. Jelas di sini? Saya teruskan dulu. Karena kalimat ini menggunakan bentuk jama', istau, ya, kemudian istaqimu wa hadhu bainal manakib, maka menjadi berubah caranya. Saya tidak bawa laser pointer. Perhatikan. Istau, sejajar, terbuka lebar dan rapat. Rapat satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara rapatnya? Mari kita lihat praktek Nabinya. Ternyata saat Nabi meminta merapatkan, satu, kita lihat dulu, lurus, posisi rapatnya dalam keadaan lurus. Makanya sering diterjemahkan rapat dan luruskan. Tapi ternyata yang menarik, yang lurus itu bukan jemari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Nih. Kalau tumitnya diluruskan, konsekuensinya pasti bahunya akan sejajar. Yang tadi itu. Ya. Jadi kalau tumit Anda lurus, lebarnya sesuai, ini pasti akan sejajar bahunya dan akan rapat atasnya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kaki bagian depan yang dirapatkan, jemarinya yang lurus, jajar dengan karpet misalnya, mohon maaf, itu pasti bahunya akan bengkok itu. Ya. Tidak akan lurus, tidak akan sejajar. Ya. Karena posisi kaki, maaf, ya, kadang-kadang macam-macam ukurannya. Ada yang 39, ada yang 41, misalnya, ada 40. Kalau antum luruskan bagian depannya yang di sini, itu bahunya otomatis akan bengkok. Ya. Karena itulah Nabi saking ketatnya dalam kalimat istau istaqimu ini, perhatikan, Rasulullah SAW sampai beliau jalan itu. Pertama bikin garis pakai pedang. Ini saya ilustrasikan. Ya. Nabi membuat garis pakai pedang, digaris oleh beliau, lalu sahabat diminta berdiri lurus di situ. Ya. Tapi ini jangan dibaca tekstual ya. Anda jadi imam bawa pedang dulu misalnya digaris begini, tidak. Maksudnya itu kalau belum ada garisnya. Kalau di sini sudah ada garisnya di karpet, maka tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada garis nih. Ya. Ini bukan jemari yang diluruskan di depan, bukan. Tumit yang diluruskan di garis bagian belakangnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, selanjutnya saya percepat. Posisi lebar kaki yang arahnya tadinya begini, Ya. Kata para ulama, kalau ini kemudian kita rapatkan kaki bagian depan posisi seperti ini, maka dua hal akan terjadi. Ya. Yang pertama, kemungkinan bahu kurang rapat. Ya. Padahal Nabi meminta di hadis lain untuk merapatkan. Al-Bukhari nomor hadis 618. Ya. Perhatikan kata Nabi ya. Saya percepat saja. Apabila seseorang berada dalam sholatnya, maka setan akan masuk ke celah-celah dalam sholatnya. Fayaqulu, maka dia kemudian akan berkata, perhatikan kata setan, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Makanya Anda jangan kaget kalau setelah takbir misalnya Allahu Akbar, yang tidak diingat bisa masuk kepala kita. Yang lupa bisa jadi ingat, yang ingat jadi lupa, bisa terjadi itu. Tadinya nggak mikir, tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu masuk semua. Tadi apa yang belum ditandatangan, kunci mobil ada di mana, arisan belum dapat tanggal berapa, semua masuk. Ujung hadisnya perhatikan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Saya belum tanya sudah pada ngangguk, berarti pengalaman itu. Nah, karena itu perhatikan, saya teruskan. Karena itu posisi kaki diatur lagi di ujung hadis. Abu Daud nomor hadis 666. Lihat ujung hadisnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kalau Anda sudah bagus berdirinya, siap merapatkan, ini sudah diluruskan, kata Nabi, lurusnya kaki kita dan bahu itu jangan biarkan ada celah kecil setan masuk. Ingat ya, ada halal, ada furjat, itu lain. Kalau halal itu longgar begini. Kalau furjat itu ditempelkan tapi masih ada celah. Nah, sekarang saya tunjukkan misal. Afwan, bisa cepat saja ke depan. 3 orang, cepat saja. 1, 2, 1 lagi, 3. Mohon DKM tolong dicatat, saya insya Allah akan berikan buku ya pada yang maju. Selanjutnya kalau maju lagi tidak berlaku, yang ini saja 3. Tolong Pak, depannya ikuti saya, kakinya begini, terbuka keluar. Enggak lurus begini tapi terbuka begini. Ya, baik. Nah, sekarang perhatikan. Ada yang kakinya dibuka begini, ya. Kemudian menghadap kiblat, itu sah salatnya. Sah, tidak ada masalah secara hukum fikih. Tapi resikonya kata Nabi, ini ada furjat di sini. Furjat itu walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini. Ya, ada celah di bawahnya tuh. Ya. Kalau celahnya longgar, begini misalnya longgar, ya. Ini halal namanya. Sela-sela yang kosong. Ya. Tapi kalau antum sudah dempet tapi masih ada celah sedikit, itu furjat namanya. Kata Nabi, jangan sisakan celah sekecil apapun karena setan bisa masuk.
Ya kalau ada yang sholatnya mau sama setan sih silakan saja. Misalnya setan ikut sama saya sholat, itu terserah pilihan Anda. Ya. Dan kita tidak mencela. Tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga. Ya. Nah sekarang kita lihat. Karena posisi kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya. Tapi tidak sempurna. Resikonya bahu ada celah, di bawah ada celah. Maka kata para ulama, dari sini akan lebih baik jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan gini. Di depannya lurus, belakangnya lurus. Maka akan lebih sempurna cara berdirinya. Silahkan, afwan. Sekarang ikuti saya. Depannya lurus, belakangnya lurus gini Pak. Ya, mohon maaf. Lalu kita luruskan tumit bagian belakangnya. Ya. Ya, posisinya lurus kakinya, lurus sama-sama lurus. Coba lihat sebentar, pelan-pelan. Ya. Kaki depan, kaki belakang lurus begini, kemudian ditempelkan. Tumitnya luruskan dengan garis seperti gambar di muka itu ya. Ya. Coba lihat, lebih rapi ya. Celahnya lebih tertutup. Kalau Anda tidak percaya, silahkan saat sholat asar, silahkan berdiri seperti ini, Anda praktekkan. Luruskan kakinya, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu Masya Allah, suasana sholat kita akan lain. Gak percaya silahkan. Akan berbeda ketika ada celah di sampingnya. Akan berbeda sama sekali. Anda bertakbir, Allahu Akbar, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, perhatikan. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir. Ya. Ya, begitu didempet mau takbir susah gitu. Nah itu persoalan tuh ya, dalam hadisnya. Baik, silakan Pak, silakan duduk. Jadinya seperti ini. Ini seperti ini. Ini yang diambil dari hadis Abu Daud nomor hadis 666. Jadi Anda luruskan, berdiri. Nah ini sebetulnya fase pertama membentuk kekhusyuan. Jadi kalau kita sudah kondisikan seperti ini, enak ke kita ya, nyaman dalam sholatnya.